Assalamualaikum, selamat sore. Nah, alhamdulillah di sore hari ini saya akan lakukan penyepraian pada padi bos ya. Nah, tepatnya padi saya sekarang sudah berusia 61 hari setelah tanam bos, dan saya akan lakukan penyepraian yang ketiga kalinya. Nah, untuk penyepraian yang ke-1 dan kedua tidak saya videokan karena kemarin ada kesibukan sendiri bos ya. Dan yang penyepraian yang ketiga ini baru saya akan videokan. Nah, untuk penyepraian ketiga kali ini seperti biasa untuk penyepraian rutin bos ya, untuk penanggulangan ataupun pencegahan hama. Nah, jadi saya lakukan penyepraian pada padi ini bos ya, saya lakukan seminggu sekali. Nah, dan alhamdulillah ini saya lakukan setiap hari Sabtu. Nah, jadi menurut saya untuk penyepraian ataupun penanggulangan hama pada tanaman padi ataupun tanaman lainnya, sebaiknya kita lakukan secara rutin bos ya. Misal kita lakukan 1 minggu sekali, ya terus kita lakukan 1 minggu sekali bos ya. Baik itu ada hama ataupun tidak ada hama, kita lakukan penyepraian agar nantinya kita tidak repot untuk menanggulangi hama bos ya. Kalau kita menunggu ada hama kan kemungkinan akan repot untuk penanggulangan hamanya. Nah, yang paling penting lagi kita harus selalu merolling bahan aktif yang kita gunakan bos ya, setiap kali melakukan penyepraian. Nah, misalnya kita menanggulangi hama ulat bos, kita menggunakan bahan aktif Indosacrap di minggu ini. Nah, minggu berikutnya kita harus menggantinya bos, menggunakan bahan aktif Metomil misalnya untuk penanggulangan ulatnya. Nah, terus untuk penanggulangan hama wereng, misal minggu ini kita menggunakan bahan aktif Pimetrozin, nah minggu berikutnya kita menggunakan bahan aktif hitam piram bos. Nah, begitu seterusnya bos ya, kita selalu mengganti bahan aktif, merollingnya bos. Nah, dan juga kita harus melakukan penyepraian ataupun penanggulangannya rutin secara berkala bos ya, tidak harus menunggu adanya hama bos. Nah, namun untuk penggunaan insektisida ataupun fungisidanya kita menggunakan dosis yang kecil bos ya. Nah, kita lakukan penyepraian secara rutin seminggu sekali, kita menggunakan dosis yang kecil. Nah, jadi jangan takut tidak mempan ataupun tidak ampuh bos ya, kalau kita melakukan penyepraian secara berkala dan selalu mengganti bahan aktif yang kita gunakan. Mudah-mudahan hama itu tidak akan kebal walaupun kita menggunakan dosis yang kecil bos ya. Nah, soalnya itu sudah terbukti, sudah saya lakukan bos ya, setiap kali melakukan penanggulangan hama pada tanaman padi bos ya. Dan mudah-mudahan juga insektisida yang kita gunakan ataupun yang lainnya menjadi irit bos ya. Kita penggunaannya irit, namun hamanya bisa tertangani bos. Nah, oke, untuk insektisida yang saya gunakan, nah ini insektisida sisa musim kemarin bos ya, karena musim kemarin tidak habis makanya saya gunakan lagi di musim padi sekarang bos ya. Nah, ini ada grade nih bos. Nah, ini untuk penanggulangan ulatnya bos. Nah, terus ini ada Abasel. Nah, Abasel ini sisa kemarin juga bos ya, ini untuk penanggulangan hama-hama kutu-kutuan bos ya, seperti wereng putih ataupun jenisnya kutu-kutuan bos ya. Nah, terus ini perata. Nah, kalau perata ini tidak musim kemarin bos, atau bukan musim kemarin. Nah, terus untuk fungisidanya saya gunakan Antrakol bos, bahan aktif Propinep bos ya. Nah, kalau grade ini bahan aktif Metomil bos ya. Nah, kita gunakan bahan aktif Metomil ini tidak harus merek grade bos ya, terserah merek apa, yang penting Metomil bos ya. Terus ini bahan aktif Apamectin 18 EC bos. Nah, ini perata, ini perkat ini bos. Nah, terus untuk dosis aplikasinya per tangki 20 liter nanti bos, saya menggunakan grade ini bos, 2 sendok penuh bos. Per tangki 20 liter saya gunakan bahan aktif Metomilnya 2 sendok penuh. Nah, sedangkan untuk Abaselnya ini ataupun Abamectinnya ini bos, untuk 1 tangki 20 liter saya gunakan 10 mili bos ya, 10 mili per tangki 20 liter. Nah, terus untuk perekatnya saya gunakan 15 mili bos. Nah, ini kan
takaran ini 15 mili bos, ataupun kalau penuh 20 mili bos ya. Nah terus untuk antrakolnya per tangki 20 liter saya gunakan 3 sendok penuh bos. Nah namun ini nanti langsung saya cairkan saja bos ya di ember sini bos ya, untuk 1 hektar langsung bos ya, jadi biar tidak repot gitu bos ya. Nanti kita bisa hitung per tangkinya berapa mili atau berapa sendok. Nah kita langsung aduk di sini, kita cairkan bos ya, jadi enak nanti langsung saja kita takar menggunakan ini per tangkinya berapa takar ini nanti bos ya. Nah, oke, langsung saja kita lakukan pencampuran dulu bos ya dalam ember kecil ini. Nah oke, kita campurkan insektisidanya bos ya, ataupun kita larutkan. Nah kita beri air 9 takar ini dulu bos ya. Nah untuk yang kita cairkan ini dulu bos ya, kita larutkan antrakolnya. Nah per tangkinya kan 3 sendok. Nah per hektar ini menghabiskan 10 tangki, makanya kita beri 30 sendok bos ya. Jadi per tangki nanti kita beri 1 takar ini bos ya. Nah untuk grade-nya kita beri 20 sendok. Nah untuk abaselnya per tangki kita beli 10 mili tadi bos ya, dan ini menghabiskan 10 tangki, maka kita beri 100 mili. Nah ini kan 50 mili bos ya, kita beri 2 takar ini. Nah untuk perekatnya sendiri nanti tidak kita larutkan di sini bos ya. Nah untuk perekatnya kita larutkan sendiri nanti bos, setelah kita lakukan pencampuran di dalam ember ini bos. Soalnya kalau kita langsung lakukan pencampuran di ember kecil ini nanti dia menggumpal bos ya. Perekatnya kita kasih 15 sampai 20 menit bos.